Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama ilmu pengetahuan alam kimia. Kali ini kita melanjutkan perubahan kimia dan reaksi kimia. Perubahan kimia atau reaksi kimia. Perhatikanlah animasi di samping. Batang korek api yang dibakar berubah menjadi sisa pembakaran. Meskipun didiamkan, sisa pembakaran tersebut tidak akan bisa kembali menjadi batang korek api yang utuh seperti sebelum dibakar. Batang korek api dan hasil pembakarannya memiliki sifat fisika yang berbeda. Batang korek api bersifat keras, sedangkan sisa pembakarannya rapuh. Batang korek api yang berupa kayu terdiri dari selulosa, sedangkan hasil pembakarannya merupakan unsur karbon. Peristiwa ini adalah perubahan kimia atau reaksi kimia. Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Perubahan fisika reversible, artinya masih bisa kembali seperti semula, sedangkan perubahan kimia irreversible. Perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, sedangkan perubahan kimia terjadi reaksi kimia. Perkaratan. Pernahkah kamu melihat logam berkarat? Perkaratan merupakan bereaksinya logam dengan oksigen. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan dan mempercepat terjadinya karat adalah adanya oksigen dan air, jenis logam itu sendiri, tingkat keasaman lingkungan, dan Adanya air dan garam. logam yang terkena korosi bersifat rapuh dan keropos. Hal ini sangat berbahaya jika terjadi pada pondasi atau bangunan yang terbuat dari besi berkarat. Logam berkarat juga berbahaya bagi kesehatan, terutama logam yang biasa dijadikan alat memasak atau alat kedokteran. Untuk mencegah perkaratan, dapat dilakukan beberapa hal, yaitu dilapisi dengan cat agar tidak terjadi kontak dengan udara luar, dilumuri dengan pelumas atau minyak untuk menghindari kontak langsung dengan udara, dijadikan paduan logam dengan logam tahan korosi, Dilapisi logam tahan korosi atau elektroplating. Perlindungan katode, dilapisi plastik untuk menghindari kontak langsung dengan udara. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pembakaran? Pembakaran dalam kimia adalah bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Pembakaran dalam kimia berbeda dengan pembakaran di kehidupan sehari-hari yang merupakan peristiwa bereaksinya suatu benda dengan api. Pembakaran dalam kimia terdiri dari dua macam, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna selalu dihasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran terjadi karena dalam tempat tersebut banyak tersedia oksigen, sehingga cukup untuk membakar seluruh bahan bakar. Zat ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan H2O plus zat sisa. Pada pembakaran sempurna, sebuah zat yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, H2O, dan zat pembakaran.
Pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna selain dihasilkan gas karbon dioksida dan uap air, juga dihasilkan gas karbon monoksida. Pada pembakaran tidak sempurna, gas oksigen yang diperlukan jumlahnya terbatas dan tidak semua bahan terbakar. Pembakaran tidak sempurna dapat terjadi karena bahan bakar yang digunakan mengandung atom karbon yang panjang. Pada pembakaran tidak sempurna juga dihasilkan gas karbon monoksida atau CO yang sangat berbahaya karena mampu menghalangi sirkulasi oksigen dalam darah. Proses pembakaran selalu menghasilkan panas atau kalor. Kalor berasal dari bahan bakar yang digunakan. Dalam tubuh kita, makanan yang kita makan juga akan terbakar, menghasilkan karbon dioksida, H2O, dan energi. Bahan bakar yang digunakan dalam tubuh adalah makanan yang kita makan. Tahukah kamu bahwa pada proses fotosintesis terjadi perubahan kimia? Proses fotosintesis terjadi dalam tumbuhan yang mengandung klorofil. Fotosintesis terjadi karena adanya gas karbon dioksida dan uap air dengan bantuan sinar matahari, sehingga menghasilkan glukosa dan gas oksigen. Peragian. Proses fermentasi merupakan perubahan kimia. Apakah yang dimaksud dengan fermentasi? Proses fermentasi menggunakan bantuan ragi atau bakteri guna menghasilkan materi yang berbeda. Beberapa contoh makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi antara lain: tepung diubah menjadi roti, susu diubah menjadi keju, susu diubah menjadi yogurt. Gula yang terkandung dalam tepung difermentasi secara aerob dalam suasana asam sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida yang dihasilkan menjadikan adonan roti mengembang. Tepung dan roti adalah materi yang berbeda. Oleh sebab itu, perubahan tepung menjadi roti termasuk perubahan kimia. Keju merupakan hasil fermentasi susu oleh adanya bakteri Streptococcus lactis. Jenis dan kualitas keju ditentukan oleh lamanya pematangan, kualitas susu, jenis kapang, dan peragian. Keju dan susu adalah materi yang berbeda, baik dari fisik maupun kimiawi. Oleh sebab itu, perubahan susu menjadi keju termasuk perubahan kimia. Yogurt adalah hasil fermentasi susu oleh bakteri penghasil asam laktat atau Streptococcus thermophilus, berperan untuk memproduksi asam, dan Lactobacillus bulgaris berperan untuk menambah rasa dan aroma. Susu dan yogurt sangat berbeda dari segi fisik maupun kimiawi. Yogurt berasa asam dan agak kental. Oleh sebab itu, perubahan susu menjadi yogurt termasuk perubahan kimia. Demikian penjelasan mengenai perubahan kimia dan reaksi kimia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.